Suara saya jelas ya, Bapak Ibu? Jelas, jelas. Baik, kita mulai ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk mengikuti kegiatan Sekolah Profesional Amil Zakat MES Pekanbaru. Salawat beserta salam tak lupa kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat Ketua Umum dan Harian MES Pekanbaru beserta jajarannya, yang terhormat pemateri kita Bapak Dr. Yahanan MSy, dan tidak lupa pula kepada para peserta Sekolah Profesional Amil Zakat MES Pekanbaru yang masih setia sampai hari ini mengikuti pelatihan ini. Baik, untuk tidak memperpanjang mukadimah, marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada pemateri kita Bapak Dr. Yahanan MSy, kami persilahkan untuk menyampaikan materinya yang berjudul melaksanakan program pendayaan atau pemberdayaan zakat. Sudah siap ya Pak Yahanan? Ya. Ya, bisa dimulai Pak, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Ketua MES Masyarakat Ekonomi Syariah Kota Pekanbaru dan genap jajaran pengurus lainnya, kemudian juga segenap panitia dari zakat yang digagas oleh MES Kota Pekanbaru, kemudian peserta Sekolah Profesional Amil Zakat yang ditaja oleh Masyarakat Ekonomi Syariah Kota Pekanbaru yang dimuliakan Allah. Pertama, saya mohon maaf, insya Allah nanti materi saya share, tapi karena baru sampai dari Selat Panjang, ada kegiatan monitoring dan evaluasi program serta pembinaan yang ada di Basnas Kabupaten Kepulauan Meranti. Jadi tak sempat, saya tak bawa laptop, maka bahannya belum sempat saya share. Tapi insya Allah setelah ini nanti saya share, silakan nanti mungkin dipelajari. Judul yang diberikan ke saya ini pelaksanaan pemberdayaan zakat. Jadi di dalam pengelolaan zakat ini ada dua hal besar. Kalau disebut dengan pengelolaan itu ada pengumpulan dan ada pendistribusian, juga pendayagunaan. Nah, di dalam pendistribusian dan pendayagunaan memang dia tidak bisa dipisahkan walaupun bentuk programnya terpisah.
pendistribusian ini lebih pada hal yang konsumtif sifatnya. Pemberdayaan maka dia lebih mengarah kepada hal yang produktif. Jadi dalam mendistribusikan dana zakat itu ketika disebut dengan pendistribusian, maka dia lebih kepada hal yang konsumtif. Misal ketika kita memberikan bantuan kepada orang miskin, di mana yang kita berikan bantuan tersebut adalah untuk kebutuhan sehari-harinya, kebutuhan hidupnya. Berarti ini lebih kepada konsumtif, dia disebut dengan pendistribusian. Tapi ketika kita berikan modal usaha kepada orang miskin, kemudian dengan usaha ini kebutuhan dasar hidupnya sudah terpenuhi, lalu dia bisa mencari tambahan untuk melengkapi kekurangan, menambahi kekurangan dari pendapatan untuk keperluan hidupnya. Maka ini disebut dengan pemberdayaan. Nah, next dari pemberdayaan ini, klimaksnya nanti diharapkan mustahik yang memang diberi bantuan itu diharapkan nanti akan menjadi muzaki. Ini satu cita-cita besar bagi penggiat zakat, ketika dia bisa merubah status mustahik bisa jadi muzaki. Nah, program inilah melalui program pemberdayaan. Maka di Basnas misalnya atau di LAS, program ini selalu digalakkan. Walaupun ada yang berhasil mustahik itu, ada yang mau menuju berhasil, bahkan juga ada yang sudah berhasil. Ya ini tergantung juga kepada mustahiknya maupun tergantung kepada usaha yang digeluti oleh mustahik. Artinya ini menjadi cita-cita besar bagi penggiat zakat, baik itu amilat yang ada di Basnas maupun amilin wal amilat yang ada di LAS. Nah, di Basnas sendiri, karena saya diberi amanah untuk materi ini, setidaknya pertama kami ingin menyampaikan begini. Dalam pengelolaan zakat, baik itu pengumpulan, pendistribusian, termasuk juga pendayagunaan dana zakat, ada beberapa asas yang mesti dipatuhi. Pertama, bahwa pengelolaan zakat itu wajib berdasarkan asas syariat Islam. Artinya, baik dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan, ini rujukannya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Sesuai dengan syariat. Ketika kita mengumpulkan zakat, misalnya mesti dana zakat itu bersumber dari harta yang halal. Tentu kalau berdasarkan asas syariat Islam, itu tidak akan keluar dari 8 asnaf yang ada di dalam Quran surah At-Taubah pada ayat 60. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallah. Jadi berdasarkan ayat ini, dalam mendistribusikan maupun mendayagunakan zakat tidak akan keluar dari 8 asnaf. Kemudian yang kedua, dalam pengelolaan zakat ini, baik itu pengumpulan, pendistribusian, dan penggunaan, mesti mempunyai asas amanah. Artinya memang pengelolaan zakat ini harus dapat dipercaya. Amilin wal amilat yang ada di lembaga pengelola zakat mesti orang-orang yang amin, orang-orang yang amanah. Tidak boleh orang yang curang, bohong, tidak amanah. Kemudian yang ketiga, ada asas kemanfaatan. Artinya memang dalam pengelolaan zakat, zakat yang dikumpulkan melalui lembaga yang resmi, baik Basnas maupun LAS, ini mesti dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada mustahik. Bukan manfaat kepada selain mustahik. Nah, ini. Maka penting
ketika zakat itu dikelola dengan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada mustahik, nah inilah salah satu tujuan daripada pendayagunaan. Sehingga dengan kita berdayakan, dana zakat itu akan luar biasa manfaatnya kepada mustahik. Hingga yang dulunya mereka mustahik bisa naik dia menjadi munfik, bahkan sampai menjadi muzak. Kemudian yang keempat itu ada asas keadilan. Jadi dalam pengelolaan zakat mesti muncul asas keadilan. Tidak boleh kita membagikan dana zakat itu hanya kepada orang yang kita kenal saja. Tidak boleh kita membagikan dana zakat di wilayah tempat tinggal kita saja. Tidak boleh kita membagikan dana zakat kepada orang yang kita sukai saja. Tidak boleh. Asalkan mereka ini adalah mustahik zakat sesuai dengan 8 asnaf yang ada dalam Quran surat At-Taubah ayat 60, kenal kita, tidak kenal kita, mesti keadilan itu kita tegak. Demikian juga dengan jumlahnya. Nah, ini yang saya kenal, kasih besar, ini tak saya kenal, jangan kita kasih besar banyak, tidak boleh. Artinya kita menyampingkan asas keadilan, berdosa. Kemudian ada juga kepastian hukum. Jadi kepastian hukum ini mulai dari pusat, kalau kami di Basnas, ini ada istilah 3 aman. Ada aman secara syar'i, artinya memang pengelolaan zakat itu mesti sesuai dengan syariat Islam, aman secara regulasi, dalam pengelolaan zakat mesti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Kemudian yang ketiga juga aman secara NKRI. Artinya jangan sampai dana zakat, infak, sedekah ini dibuat untuk merongrong NKRI kita. Maka 3 aman ini diterapkan. Kemudian yang keempat, terintegritas. Jadi dalam pengelolaan zakat, memang semua elemen, baik itu pemerintah, masyarakat, mesti punya satu visi dan misi. Kemudian yang terakhir, akuntabilitas, bahwa pengelolaan zakat ini memang dipertanggungjawabkan. Kalau di dunia ini, kita bertanggung jawabnya hanya kepada manusia saja. Yang paling kita takut itu pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling kita takut. Di dunia, kalau di lembaga yang resmi seperti Basnas sama juga dengan LAS, kita diaudit. Pertama ada audit internal, ada SAI, Satuan Audit Internal yang ada di dalam Basnas sendiri. Kemudian ada audit eksternal dari Kantor Akuntan Publik, KAP, kemudian ada audit syariah. Basnas Provinsi Riau baru siap di audit syariah dari Kementerian Agama Pusat. Sampai 11 hari mereka mengaudit. Nah, ini hal yang luar biasa untuk kepercayaan masyarakat, trust masyarakat, dan sebagai tanggung jawab kita dalam mengelola dana zakat, infak, dan sedekah. Karena ini adalah dana umat. Nah, tadi yang kita takuti ini adalah diaudit oleh Allah. Malaikat Allah yang mengaudit. Maka kita mesti bertanggungjawabkan semua ini dunia dan akhirat. Nah, di dalam pemberdayaan sendiri, kalau di Basnas Provinsi, kita punya 2 bentuk. Pertama, ada pemberdayaan berbasis asnaf. Lalu yang kedua ada pemberdayaan berbasis program. Ya, walaupun program kita ini tetap juga mengacu kepada asnaf. Tidak akan keluar program yang kita buat itu dari asnaf yang 8. Terutama sekali itu kepada asnaf miskin. Kalau dalam pemberdayaan kan seperti itu. Nah, orang miskin yang mana? Tentu orang miskin yang memang kebutuhan dasar hidupnya walaupun belum terpenuhi semua, tapi setidaknya sudah ada sumber untuk memenuhi kebutuhan hidup walaupun kebutuhan itu kurang. Maka ada buku yang diterbitkan oleh Basnas RI melalui Puskas, Pusat Kajian Basnas, Pusat Kajian Strategis Basnas, itu miskin itu mereka kelompokkan dengan 4 tingkatan.
Ada level pertama, level kedua, level ketiga, level keempat. Kalau level pertama ini, apabila seorang penghasilannya di bawah 1 juta, maka ketika penghasilan di bawah 1 juta ini termasuk level pertama. Kemudian ketika ada orang berpenghasilan dari 1 juta sampai 2 juta, itu level kedua. Level pertama dan level kedua ini dia akan dibantu dalam bentuk konsumtif karena kebutuhan dasar hidupnya belum begitu terpenuhi. Nah, ada pula level ketiga, orang yang penghasilannya rentannya antara 2 sampai 3 juta. Kemudian ada lagi level keempat, penghasilan antara 3 sampai 4 juta. Orang yang dalam penghasilan 2 sampai 3 juta atau 3 sampai 4 juta, nah ini kalau kita berikan bantuan bukan konsumtif, ini produktif. Inilah yang ingin kita berdayakan itu, sehingga karena mereka sudah punya kebutuhan hidupnya walaupun tidak cukup. Nah, dengan kita berdayakan mereka, dengan ada usaha produktif mereka, kita bantu modal usaha mereka, mereka akan cepat bangkit dan keluar dari garis kemiskinan mustahik itu sendiri. Nah, maka dengan demikian bisa terukur. Tapi kalau yang penghasilan seorang itu 1 juta, kita berikan yang produktif, kita akan jalan produktifnya. Maka dengan berbasiskan asnaf dan juga berbasiskan program, tetap program ini mengacu juga kepada yang berbasiskan asnaf. Begitu. Oke, jadi dengan pemberdayaan itu berbasiskan asnaf juga berbasiskan program. Memang di Basnas Provinsi ada 5 program, tapi di antara 5 program itu ada namanya Riau Makmur. Nah, Riau Makmur ini lebih fokus kepada pemberdayaan. Walaupun kalau kita baca di dalam Perbasnas nomor 3 tahun 2018 bahwa di sana muat pemberdayaan itu bisa pada 3 aspek. Pertama, pendayagunaan zakat itu dalam bentuk ekonomi. Jadi dalam bentuk ekonomi bisa juga termasuk hal pemberdayaan dana zakat. Misalnya kita memberikan bantuan UMKM. Ini sudah berapa banyak gerobak-gerobak yang di Kota Pekanbaru ini yang kita bantu. Dengan harapan kita berikan gerobak, lalu kita kasih modal usaha, mustahik ini setidaknya untuk kebutuhan, tambahan kebutuhan dasar hidupnya bisa terpenuhi. Kemudian juga ada dalam bentuk, kalau sekarang ini di tahun 2020, kita memberikan bantuan kempang di Kepulauan Meranti yang berapa hari yang lalu, sudah 3 hari, ini hari ketiga kami melakukan monitoring dan evaluasi di Kabupaten Kepulauan Meranti. Di mana kempang ini sebelum COVID kemarin, penghasilan kotornya sampai 4 juta 1 hari. Dipotong minyak segala macam, 2 juta. Jadi kalau setiap hari dia beroperasi, maka 2 juta kali 30, berarti sudah 60 juta dalam 1 bulannya penghasilan. Nah, karena dia per kelompok, tentu ada 10 kakak, maka dibagilah. Berarti setidaknya 6 juta sudah didapatkan oleh mustahik kita. Maka kemarin kita monep. Rupanya sekarang karena COVID ini, jadi orang-orang lalu lalang tidak terlalu banyak, kemudian ditambah lagi, sekarang kalau dulu kempang 3, sekarang sudah banyak kempangnya. Maka kita monep kemarin, penghasilan mereka 1 hari itu tidak lagi 4 juta. Kadang 2 juta, kadang 2,5 juta, tapi setidaknya ini
sudah mengangkat mustahik itu menjadi munfik. Karena kita letakkan kotak infak di sana dan mereka sudah berimpak. 1 bulan kadang infaknya antara 600 sampai 800 ribu dalam 1 bulannya. Nah, ini menunjukkan bahwa bagi mustahik yang kita beri bantuan ini, mereka bekerja di sana awalnya, bekerja dengan yang punya tempat. Pendekatan Rasul yang tegas, lugas apa tadi pada tauhid akidah. Bekerja dengan orang Cina, tentu mereka digaji. Mereka musyrik, ini sudah punya kempang pada sendiri. aspek akidah di situ. Terima itu ada juta, sekarang ya sekitar 3 jutaan, ini sudah bisa menutupi kebutuhan hidup mereka. Maka mereka sudah menjadi munfik, belum bisa menjadi muzaki. Kemudian bukan hanya itu saja, berbagai macam bentuk pemberdayaan. Kalau di Selat Panjang, selain pada kempang, yang kemarin pun saya upload di Facebook, ada kebun tanah ini punya desa, kemudian ditanami oleh mustahik ubi gajah yang bibitnya dari Bandung rasanya, bibit mereka beli, ini luar biasa. Jadi ketika panen, mustahik ini sudah bisa merasakan manfaat daripada dana zakat yang kita kelola dalam bentuk produktif. Kemudian ada lagi di Pulau Mendul, Kabupaten Pelalawan, di Penyalai, itu kita belikan rumah walet bagi mustahik. Jadi mustahik itu uangnya tidak kita berikan langsung kepada mereka, tapi dalam bentuk walet kepemilikan mereka. Nah, dengan demikian, dengan hal-hal seperti ini, mustahik sesungguhnya sudah bisa merasakan manfaat dari dana zakat itu melalui berbagai pemberdayaan yang kita unggulkan dari berbagai program. Nah, ini dalam bentuk ekonomi. Kemudian dalam bentuk pendidikan juga bisa dikategorikan pemberdayaan. Kalau kita memberikan biaya pendidikan, maka itu termasuk konsumtif, pendistribusian namanya. Tapi ketika kita buat pelatihan bagi santri, bagi mahasiswa, nah ini sudah kita buktikan ini, seperti mahasiswa UIN, mereka diasramakan, lalu ada budidaya ikan dalam ember, budi damber namanya. Ini kerjasama kita dengan Dinas Pertanian. Nah, maka mahasiswa itu sudah bisa bukan hanya mendapatkan hasil, tapi ketika mereka ingin makan ikan lele, mereka sudah punya ikan lele sendiri. Jadi untuk penambahan gizi dan juga bisa menghasilkan penjualan yang mereka jual dari hasil panen ini bisa bermanfaat bagi mahasiswa kita. Nah, ini macam-macam bentuk-bentuk pemberdayaan yang kita buat. Ke depan memang kita belum menyentuh pada aspek pertanian. Setidaknya ke depan ada juga kita mustahik kita pada aspek pertanian. Perdagangan sudah pernah kita coba. Beberapa pasar di Pekanbaru, kemudian beberapa pasar yang ada di kabupaten kota, kita berikan bantuan agar mereka tidak terlilit rentenir yang ada di pasar. Karena COVID, maka program itu hilang. Kan kepingin kita nanti setelah selesai COVID ini akan kita galakkan kembali. Ini luar biasa juga manfaatnya, karena ada beberapa pedagang pasar yang sudah kita berikan bantuan, lalu kita monep, mereka sudah bisa berimpak sampai 400.000, 500.000. Nah, ini kan hal yang luar biasa. Kemudian, kalau dalam pendidikan, jadi kita berikan skill kepada mahasiswa, kita latih mereka, lalu mereka punya skill. Dari skill ini mereka tentu bisa membuka satu usaha misal. Itu termasuk produktif. Nah, termasuk juga produktif, kalau kita baca dalam Perbastas nomor 3 tahun 2015, misalnya dana zakat itu kita buatkan sarana pendidikan. Itu produktif juga. Maka di tahun 2020 sampai 2021 ini, kita Basnas Provinsi ini membuat satu gerakan baru yang kita sebut dengan Pulau Zakat. Di Pulau Rupat dan Pulau Mendul kita mendirikan pondok pesantren.
Di pondok pesantren yang kita buat ini diperuntukkan kepada anak-anak fakir, miskin, mu'alaf. Nah, tentu dengan sarana ini, anak-anak yang belajar di sana kita gratiskan, maka sarana ini disebut juga pemberdayaan, pendayagunaan dana zakat dalam bentuk produk. Kemudian yang terakhir, kalau kita baca dalam Perbasnas itu, pemberdayaan bukan hanya pada aspek ekonomi, bukan juga pada pendidikan saja, tapi juga masuk pada link kesehatan. Ketika kita memberikan penyuluhan sebagai preventif agar masyarakat kita, misalnya yang paling terkenal misalnya stunting. Jadi bagaimana masyarakat yang tinggal di pedesaan mereka bebas dari stunting, kemudian kita buatlah jamban dan lain sebagainya. Ini termasuk hal-hal yang produktif. Apalagi kalau bisa membangun sarana kesehatan. Maka kami di Basnas belum punya tempat sendiri, tapi kami menyewa. Ada yang namanya rumah singgah. Di rumah singgah ini bagi masyarakat miskin yang berasal dari luar Kota Pekanbaru, lalu mereka berobat di Rumah Sakit Umum Arifin Ahmad, tidak punya tempat tinggal, maka kita siapkan tempat tinggal di rumah singgah kita, fasilitasnya, tempatnya gratis, lalu makan pun kita berikan 3 kali sehari dengan gratis. Nah, ini kan merupakan satu bentuk sepertinya konsumtif, tapi ini adalah bentuk produktif. Karena dengan ada sarana seperti ini, luar biasa kita membantu masyarakat kaum muslimin, muslimat, duafa yang ada di Provinsi Riau. Ini kalau kita baca dalam Perbasnas nomor 3 tahun 18. Jadi pemberdayaan itu bukan hanya pada aspek ekonomi, tapi juga pada pendidikan dan juga pada kesehatan. Mungkin sudah hampir jam 5, ada waktu 15 menit lagi. Cukup mungkin sampai di sini. Pada host, silakan untuk dilanjutkan. Baik, Pak. Kita masuk sesi tanya jawab ya, Pak. Boleh? Baik, kepada para peserta yang ingin bertanya, bisa diaktifkan mikrofonnya. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Ini mohon maaf nih Ustadz, tidak bisa mengaktifkan kameranya Ustadz, soalnya lagi tidak memungkinkan untuk mengaktifkan kameranya. Oke, saat ini Ustadz ingin bertanya masalah ini pemberdayaan kan. Melalui program Basnas itu sendiri Ustadz, seperti pemberdayaan UKM pemberian bantuan gerobak itu apakah Basnas hanya memberikan bantuan gerobak saja, setelah itu dilepaskan atau sampai tuntas Ustadz, atau seperti ini kan beri bantuan gerobak, bantuan usaha, dan sampai mereka nanti berpenghasilan 4 atau 5 juta baru dilepaskan. Itu program Basnas itu sendiri seperti apa, Ustaz? Gambarannya, Ustaz. Mohon penjelasannya, Ustaz. Mungkin itu aja, Ustaz. Oke, ada lagi yang lain, silakan. Ada lagi peserta yang ingin bertanya? Oke, kalau tidak ada, mau jawab dari Firman Saputra. Gimana Firman nih? Di Pekanbaru atau di luar Pekanbaru? Di Pekanbaru, Ustaz. Oke, jadi begini. Memang kita sudah 2 tahun, itu dari tahun 2018, 2019,
kita punya program memberikan bantuan gerobak. Bantuan gerobak ini kalau mahasiswa atau adik-adik yang pernah nengok, itu kan ada ciri khas khusus dengan Basnas, hijau, kuning, putih, dan ada Basnas Mat dan lain sebagainya. Nah, memang pertama kita ketika memberikan pendayagunaan seperti ini, mustahiknya itu memang kita punya data. Data mustahik ini kemudian disurvei. Ternyata tim survei mengatakan ini layak dibantu. Dan kita bantu. Nah, setelah kita bantu, ketika itu kita kepingin sekali ada pendampingan. Kalau Basnas sendiri paling bisa melakukan monitoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi ini 3 bulan, paling setahun bisa 4 kali. Di zaman COVID kemarin tak ada sama sekali monepnya, hanya ada sekali saja. Itu pun tidak semua. Nah, oleh karena itu di satu sisi kadang kita lihat masih ada gerobaknya. Nah, tapi ada juga di tempat lain sudah hilang. Ketika kita tanya, kita mampiri, katanya orangnya sudah tak di sini lagi. Ada yang saya sendiri tanya, siapa penerima ini? Mohon maaf Pak, katanya. Saya beli. Nah, berarti dijual oleh mustahik. Nah, inilah pendampingan-pendampingan ini yang kita di Basnas, kalau di daerah, memang beberapa daerah kita punya tim. Apalagi di pusat itu sudah memberikan pula, ada namanya seperti di Meranti, sahabat ZCD. Jadi sahabat inilah yang mendampingi. Dan untuk di Pekanbaru kemarin memang sudah berapa kali kita ingin kerjasama, ada kawan-kawan kita dari DMI, Dewan Masjid Indonesia ingin kerjasama, tapi belum sempat juga terputuskan kata sepakat untuk membuat kerjasama. Pernah kita kerjasama dengan Dompet Wapak, memang berhasil dalam program pemberdayaan. Untuk gerobak ini hanya sebatas kita memberikan modal, kemudian kita survei, lalu bukan hanya modal, gerobak dan modalnya, lalu kita lakukan monep saja. Untuk pendampingan, jujur kita katakan belum dilakukan secara maksimal, karena belum ada tim yang memberikan pendampingan untuk hal itu. Maka kita tengok kan tadi, ada yang masih ada dan berhasil, alhamdulillah. Ada yang digantinya cat, ada yang dijualnya, macam-macam. Sehingga pemberdayaan yang kita harapkan, ujung-ujungnya akan menjadi konsumtif juga. Maka ini satu kelemahan ke depan memang mesti kita perbaiki dengan sebaik-baiknya agar tidak lagi terjadi hal seperti itu. Kita amat mengharapkan mustahik itu yang kita bantu itu betul-betul mustahik yang ingin merubah hidupnya menjadi munfik, menjadi muzaki. Tidak selamanya dia jadi mustahik. Karena kalau selama jadi mustahik, berarti pengelola zakat, penggiat zakat ini bukan menciptakan muzaki, tapi memperbanyak mustahik. Nah, ujung-ujungnya seperti itu. Artinya ini sebuah kegagalan kalau seperti itu. Jadi seperti itu, Firman. Memang kalau nanti ada tenaga-tenaga yang betul-betul dia bisa untuk mendamping itu, sangat kami harapkan ke depan kita rekrut pendamping-pendamping anak-anak muda yang mendampingi mustahik. Bahkan sama seperti kita monep yang baru-baru ini kami monep Kempang itu, ketika kami tanya hal yang kecil saja, Bapak bisa mengatakan 4 juta, Bapak bisa mengatakan 3 juta, Bapak bisa mengatakan 2 juta. Ada Pak pembukuannya? Apa dia jawab? Tidak ada. Satu hari itu berapa Pak? Motor yang naik, Honda yang naik, orang yang naik, macam-macam. Nah, kalau macam-macam ada pembukuan, tak ada. Nah, kalau ada pendamping, kan pendamping itu akan mendamping bagaimana manajemen yang baik, bagaimana misalnya dalam pembukuan, keuangan. Ini sedih kita kalau nengok seperti itu.
Maka kemarin kita sampaikan ada sahabat ZCD di sana, tolong ini diajari mereka bagaimana pembukuan yang baik. Kalau itu kan susah juga kita mengukur, oh ini orang sudah jadi muzaki misalnya. Kenapa susah ya? Bukti realnya pembukuannya tak ada. Hanya bendo itu aja masih ada lagi. UMKM juga seperti itu. Ibu itu, bapak itu masih aja jualan. Tapi ketika kita tanya berapa penghasilan satu hari, satu bulan, misalnya kan tak bisa dia menunjukkan itu. Dengan ada pendampingan, kita harapkan mustahik itu bukan hanya dia dapat uang, dapat penghasilan, tapi dapat ilmu. Oh ini pembukuan yang baik. Sehingga kalau dia mau mengeluarkan, dia bisa seimbang, pemasukan berapa, pengeluaran berapa, modal berapa, kemudian keuntungannya berapa. Nah, belum lagi pendamping itu kan dia bisa mengajarkan, mungkin ada nanti 1 minggu sekali kumpul. Dari pengumpulan mereka itu misalnya bisa dibina bagaimana sholatnya, gitu kan, bagaimana baca Al-Qur'annya. Nah, inilah tugas-tugas pendamping. Jadi kita berharap memang ke depan bisa bekerja sama melalui sekolah amil profesional ini, adik-adik misalnya, saudara-saudara yang memang punya bakat jiwa sosialnya tinggi, bisa kita tarik nanti untuk mendampingi dalam berbagai macam program pemberdayaan yang ada di Basnas maupun yang ada di LAN. Mungkin itu, Firman. Oke Ustaz, terima kasih Ustaz. Oke, terima kasih kepada Pak Firman. Selanjutnya ada yang bertanya lagi, Pak, dari Pak Heri Suryadi. Bismillah, Assalamualaikum. Ustadz, mungkinkah kerjasama Basnas, kerjasama dengan yayasan terkait program yang dipunyai yayasan seperti yayasan, punya lahan wakaf, cuman kendala biaya operasional untuk diproduktifkan yang manfaatnya mewujudkan sekolah gratis? Bisa, itu amat sangat bisa sekali. Misalnya pesantren. Di pesantren itu punya lahan yang cukup luas. Di mana lahan itu jika dia dibikin kolam, sumber airnya bagus, misalnya kan, sudah ada analisisnya. Jadi berdasarkan analisa itu, kemudian nanti untuk pakannya tidak terlalu jauh, misalnya kan, bisalah dijangkau dengan tidak memakan waktu lama, biayanya murah. Lalu selanjutnya misalnya hasil panen ini pun udah banyak pula karena dia dekat dengan pasar. Orang pun mengkonsumsi yang kita ternak ikan itu banyak juga. Nah, maka analisa seperti ini perlu. Jika sangat memungkinkan, kenapa tidak? Apalagi di pesantren, tak usah jauh-jauh. Kalau santri udah banyak kan, hasil itu nanti dijual ke santri. Yang belinya yayasan atau pondok pesantren untuk lauk pauk santri. Nah, untuk konsumsi santri, kalau itu misalnya ikan. Santri kan setiap bulan bayar misalnya. Dari seperti itu bisa produktif. Nanti hasilnya dibelikan lagi bibit. Amat sangat bisa. Ya tergantung. Ternyata kalau pesantren kami Pak, tak bisa kalau dengan ikan karena mau beli pakannya jauh, mahal. Kami ini cocok misalnya bertanam sayur kol. Karena analisanya begini-begini, tidak ada masalah. Apapun, tapi kita mesti memahami juga kira-kira jangan sampai mau saja lalu analisanya tak ada. Dan yang kedua, siapa yang mengerjakan? Asalkan itu tepat sasaran, tentu bisa saja akan ada kerjasama misalnya antara Basnas dengan yayasan. Boleh, tak ada masalah Pak. Tinggal nanti buat aja proposal. Ada lagi yang lain? Assalamualaikum Pak Yanan. Pak Yanan dengan Aulia kan baru Pak Yanan. Boleh. Mau bertanya, mau konfirmasi terkait dengan yang disampaikan Pak Yanan tadi bahwa kegiatan pemberdayaan juga Basnas lakukan pada pedagang pasar, pedagang pasar yang
yang saat ini stop dulu karena COVID gitu ya intinya. Ini maksudnya ini Pak Yana, terkait dengan pemberian pinjaman tanpa agunan, pinjaman tanpa bunga atau dalam bahasa lain qardul hasan, pakai dana qard kepada pedagang pasar yang sifatnya pinjaman nanti dikembalikan, atau seperti apa nih posisinya Pak Yanan? Ya, jadi begini, ini beliau ini jumpa di mana sama saya nih? Ya, jumpa di Basnas kemarin Pak Yana. Oh, bisa jadi Basnas kemarin ya? Saya ngadep kemarin. Dana zakat itu bukan seperti dana lain. Kalau dana lain kan bisa untuk pinjam meminjam. Kalau dana zakat ini tak boleh. Dana zakat ini dana yang mesti kita berikan kepada yang berhak menerima. Nah, hanya saja kita berharap dana yang diberikan kepada yang berhak menerima ini bisa menjadi dana yang tepat guna dan masuk dalam program pemberdayaan. Sehingga mustahik tadi bukan konsumtif, tapi dia menerimanya dalam bentuk produktif. Dan kalau produktif kan terus-menerus. Sama seperti yang di pasar. Yang di pasar itu yang kita bantu itu modal. Kebanyakan ketika itu bukannya pedagang yang butuh modal besar. Kalau emak-emak yang jual sayur itu kan dengan 500.000 1 juta itu udah bisa mereka untuk jual pagi itu. Pagi mereka beli misalnya sebelum subuh, kemudian setelah subuh mereka jual kembali sampailah mungkin jam 12 mereka sudah mendapatkan barangnya sudah habis, sudah tahu untung berapa, terus berputar uang itu. Nah, kemarin yang kita terapkan seperti itu. Nah, uang yang kita berikan itu dalam konsep zakat memang tidak kita ambil kembali, hanya kita minta kepada yang bersangkutan mereka berinfak. Sekarang nih, ternyata dari modal 1 juta yang mereka dapatkan misalnya dari keuntungan 100.000. 100 itu misalnya mereka berinfak satu hari itu misalnya 1.000 atau 2.000. Nah, mereka kalau mau berinfak 10.000 pun tidak apa-apa. Tapi kan kalau 5.000 saja satu hari, tempat dia 30 hari kan sudah 150.000 infak dalam satu orang. Nah, nanti dana infaknya akan kita berikan kembali. Ternyata mereka butuh modal lagi untuk menambahi. Nah, di antara kelompok mereka ini ada ketua kelompok itu nanti akan membagikan. Nah, ini sudah sempat berjalan, tapi karena COVID 2019, akhirnya kita tidak bisa lagi terjun, monitoring dan evaluasi, pedagang-pedagang pun sudah tutup, pasar lama pedagang-pedagang kecil gitu kan, sehingga putus program ini. Jadi kita tidak dengan Bapak ini dana zakat. Nah, ini kan 1 juta nih seperti Qardul Hasan tadi. Jadi Bapak kembalinya 1 juta ya? Tidak. Kita hanya meminta mereka berinfak. Jadi sangat simpel sebenarnya. Sangat simpel. Kalau mereka kita minta mengembalikan, nanti di audit syariah kita kena. Karena dana zakat itu hak mereka gitu kan. Kok hak orang kita tuntut mengembalikan pula? Nah, maka bahasa kita, mereka mesti berinfak. Berapa sanggup mereka dalam berinfak. Nah, dulu memang ada kawan-kawan kita dari DMI mau memberikan pendampingan, infak mereka itu akan tercatat, gitu kan? Itu luar biasa kalau memang terjadi kemarin. Bisa kita lihat ibu ini infaknya sekian, ibu Cici ibu infaknya sekian. Nah, yang rajin berinfak nanti ketika mereka butuh modal usaha, nah kita berikan ini karena itu hak mereka sebenarnya. Atau ada yang lain selain daripada kelompok ini yang mau buat kelompok lagi. Nah, ternyata infaknya sudah ada. Nah, bisa kita gulirkan infak. Tapi kalau dana zakat, nggak bisa. Nggak boleh kita berikan 1 juta lalu mereka mengembalikan kita 1 juta walaupun tanpa keuntungan sedikit. Tapi kalau dana infak boleh, fleksibel ya infak. Kalau zakat nggak boleh. Oke. Baik Pak Yanan.
Baik, terima kasih kepada Pak Aulia Rahman. Selanjutnya ada peserta lagi yang ingin bertanya. Sudah cukupkah atau bagaimana para peserta? Ada yang ingin dipertanyakan lagi? Tak ada yang bertanya, silakan tutup. Baik, sudah cukup ya Pak? Ya, silakan. Baik, terima kasih kepada Pak Yahanan yang telah menyampaikan materinya pada hari ini. Semoga bermanfaat juga bagi kita semua dan menambah ilmu serta wawasan kita. Mohon maaf juga Pak, saya mewakili panitia, mohon maaf atas ketidaknyamanannya tadi karena ada beberapa yang mengaktifkan mikrofon pada saat Bapak menyampaikan materi gitu ya Pak. Mohon maaf ya Pak. Baik, karena tidak ada yang bertanya lagi, kita tutup ya acara majelis ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin dan doa Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih pada para peserta dan pemateri. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi nggak sholat Kakak? Udah sama. Mana bukunya?